Sorry. Oke, untuk kata apa di dalam bahasa Korea ada 2. Satu menggunakan kata muot, langsung ya, diikutin kata kerja. "무엇을 읽습니까?" Membaca apa? "무엇을 마십니까?" Minum apa? Tadi makan apa? "무엇을 먹습니까?" Seperti itu kan. Yang kedua, kata apa dalam bahasa Korea ada kata musen. Nah, musen ini harus ditambahin kata bendanya. Makanya jadinya musen cegel. Gini, musen cegel iksemnika. Jadi kapan kita menggunakannya? Karena kita mencari informasi tambahan, informasi penjelas ini, muat. Kemudian musen. Kemudian di sini juga musen kopi를 마십니까? Seperti ini. Bisa ya untuk kata tanya ini ya. Jadi ada 2 yang digunakan, ada muat, langsung partikelnya, muasel. Yang kedua menggunakan musen, harus diikutin kata benda. Boleh dibaca dulu? Kita ke bolehlah Mas Yudi. Mas Yudi ayo Mas. Masnya membaca bertanyanya nanti saya yang jawab. 책을 읽습니다. 역사책을 읽습니다. 커피를 마십니다. 아라비카 커피를 마십니다. 다음, selanjutnya boleh ke Mas ke Mbak Sinta boleh? Mbak Sinta? Oke. Sinta 씨가 물어보고 아름 씨? 아름? 어 오케이 알겠습니다. 네 괜찮아요. 나타야? 오케이. 그러면 신타 씨는 물어보고 나타야 씨가 대답하면 돼요. 대답해요. 하세요. 네. 감사합니다. 네. 여기까지 괜찮아요? 여기까지 괜찮아요? 괜찮아요? 여기까지 괜찮아요? 네, 괜찮아요. Apa artinya di sini tuh 괜찮아요? Apa artinya? Baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? Jadi kok apanya yang tidak apa-apa? 뭐가 안 괜찮아요? Jadi kalau lagi pembelajaran begini, ditanyain "괜찮아요?" Itu artinya bisa gitu loh artinya. "여기까지 괜찮아요?" Bisa, sampai sini bisa. Kalian jawab, "네, 괜찮아요." Berarti artinya apa? Iya, bisa. Heeh, gitu ya memang ya, heeh. Heeh, jangan ini ya, "Tidak apa-apa, iya tidak apa-apa." Loh emang kenapa tadi nih? Teman, selanjutnya itu ya, dikenal ya, jadi ada bahasa Indonesia punya ada kata apa, ternyata kata apa dalam bahasa Korea diekspresikan menjadi 2 kata ya kan, satu menggunakan muat, yang satu lagi menggunakan apa Mas Panji? 무슨. D, 잘했어요. Apa bedanya? Muat langsung diikutin kata kerjanya, kalau musen diikutin kata benda. D, 다음. Sekarang kita akan melihat ini nomor 1 sampai 6. Itu tadi perbedaan, bentuk ini, kata apa. Yang selanjutnya adalah, eee, i yang selanjutnya adalah perbedaan ini, 1 sampai 6-nya ini kita lihat. Dalam bahasa Indonesia, ini ada kata adik makan, kemudian kakek makan,
Kemudian teman belajar. Nomor 4, ibu belajar. Nomor 5, ada siswa. Nomor 6, ada profesor. Nah, dalam konteks begini di dalam bahasa Indonesia itu tidak membedakan. Padahal kalau kita lihat subjeknya ini beda umurnya, beda levelnya, kan gitu. Adik sama kakek, kita lebih sopannya ke siapa harusnya? Ke kakek gitu kan. Kalau yang ini, teman dengan ibu, lebih sopannya ke mana? Ibu. Siswa dengan profesor, berarti lebih sopannya ke profesornya kan kayak gitu. Nah, sekarang coba kalau kita dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada banyak sekali kata makan ya kan, betul kan? Salah satunya itu yo yang kasar adalah mangan. Kemudian yang selebih di atasnya mangan yang sopan apa? Mangan, maem, dahar, apalagi dipun rahabi gitu ya, betul? Heeh, dipun rahabi dan segala macamnya. Sekarang ada nggak kata yang lebih kasar selain kata mangan ini? Apa? Badok, ya kan, badok, ngontal kayak gitu ya? Heeh. Heeh, dan segala macam. Lah pertanyaannya adalah di dalam bahasa Jawa kita membedakan, kan nggak mungkin ya, "Adik, Mbak" ini ya misalnya, "Adik, Mam," kayak gitu kan, ketemu dengan kakek, Mbadok gitu, gimana coba? Kan nggak ketemu ya? Ya kan nggak mungkin ini, heeh. Adik, kakek, Mbadok, apalagi, ibu ngontal, kayak gitu kan gimana itu? Nggak sopan kan? Sangat tidak sopan. Nah, tetapi itu berlakunya di bahasa Jawa. Bahasa Jawanya begitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, dia tidak membedakan. Semua menggunakan kata yang sama, yaitu kata makan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan bahasa Korea? Ternyata bahasa Korea itu mengenal dengan istilahnya "Nopim Pyohyun". "Nopim Pyohyun이라는 말은" ini adalah bentuk sopan gitu ya, yang dipakai kepada apa? Orang yang 직위nya, jabatannya, 직위nya "우리보다 더 높은 사람", orang yang lebih tinggi jabatannya daripada kita. Kemudian apa? Uriboda naika manen saram, naika manen pun, orang yang usianya lebih tua daripada kita. Berarti kita menggunakan bentuk yang lebih sopan. Sekarang, Mas Yudi nih, Mas Yudi umurnya sekarang berapa, Mas? Mas lagi di-mute itu, Mas? Oh, sekarang Mas Yudi usianya 43. Sekarang Mas Yudi itu kerja misalnya di perusahaan. Lah di perusahaan itu direkturnya umurnya baru 25. Kira-kira Mas harus sopan nggak, Mas, kira-kira? Gimana? Iya, jadi memang usianya lebih muda, tapi jabatannya lebih tinggi, berarti kita harus lebih sopan ke dia, kan kayak gitu ya. Makanya ada 2 pertimbangannya itu yang paling utama itu apa? Nomor satunya adalah jabatannya dia, yang kedua adalah usianya gitu. Kemudian yang ketiga sebenarnya ada lagi, keakrabannya, kita itu akrab atau enggak sebenarnya. Nah ini namanya kita menggunakan bentuk sopan. Dalam kasus begini, kata makan, misalnya adik makan gini, kita menggunakan cuma moksem nih ta, moksem nih ta, gini. Kemudian untuk kata makan, untuk kakek ini sebenarnya menggunakan desim nih ta, desim nih ta. Kemudian untuk kata belajar, misalnya teman belajar, ini belajarnya pakai gongbuham nih ta. Ini sudah sopan, udah oke. Sekarang kalau untuk ibu yang belajar, pakainya apa? Gongbu Hashim nih ta, gongbu Hashim nih ta. Jadi dia menggunakan si seperti itu. Siswa, ini yang pakainya isem nih ta. Untuk yang profesor, kita pakainya gesim nih ta. Nah, ini dia. Jadi artinya sama, tapi penggunaannya berbeda. Sekarang kalau kita tambahin, berarti ini 동생이 kayak gitu ya. 동생이 먹습니다. 그리고 kakek berarti 할아버지, 할아버지가 gitu ya. 할아버지가 드십니다. Boleh nggak pakai keso buat yang tahu? Pakai keso juga boleh. 친구가 공부합니다. 어머니가 공부하십니다. Ini siswa, berarti 학생이 있습니다. Kemudian 교수님이 계십니다. Kurang lebihnya begini ya, bisa dipahamin ini?
Jadi orang Korea menggunakan bentuk yang sopan seperti ini. Jadi ada beda penggunaan, oh kalau untuk yang lebih sopan kita pakainya gini. Tetapi sebenarnya ya, kita bentuknya amnida-semnida aja itu sudah sopan. Ini lebih sopan lagi gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu untuk siapa ini yang bisa baca? Rida? Iya, sekarang bacanya. Kalau tahun depan nanti ini udah basi pelajarannya. Dongseng. Mhm, mhm. Desimnida. Mhm. Oke, gesimnida. 오케이, 네, 잘했어요. 린다 씨, 린다. 네, 한번 읽어볼까요? 음, Eka sih, Eka Zahra, D. Il- 네, 잘했어요. 다음, kita coba satu lagi. Ricky, Ricky 있어요. Ricky 있어요. Ricky 없어요. 그러면 샤리프, 샤리프 있어요. 네, 한번 읽어볼까요? 샤리프, 고향이 어디예요? kebumen이에요. kebumen에서 왔어요. jawabannya caranya ada 2. Satu, kebumen이에요 atau kebumen에서 왔어요. Jadi kalau tanyain asalnya dari mana gitu kan atau kampung halamannya di mana, 고향이 어디예요? kebumen에서 왔어요 atau kebumen이에요. 특이한 게 사립 사립 씨 이게 읽을 때 사실은 그냥 괜찮지만 yang belakang dadanya ini kerasa banget kayak kamu 먹습니다, 드십니다, 공부합니다, 공부하십니다, 있습니다, 계십니다 gitu loh. Ada a, kayak gitu bunyinya. Bacanya jangan di gitu nggak usah. Biasa aja, bersih banget. 먹습니다, 드십니다, 공부합니다. Culang coba. Wuluh, nggak ada kol-kolah dengan iklap-iklapnya nggak ada, wis. Yuk, jadi mau ulang. Coba belakangnya aja. Coba kata kerjanya aja yang dibaca. Hmm, 아, 공부합니다. 오케이. 공부하십니다. Oke, coba satu lagi aku menggunakan kata mogoyo. Gimana kamu bacanya?
Bukan mokoyo, astagfirullahaladzim. Iki sapa sing ngajari? Bacanya mogoyo, yuk. Heeh, bacanya gitu ya, mogoyo, bacanya memang begitu ya, jangan dibaca moko ya, mogoyo. Satu lagi yuk, coba gini, bacanya apa? Des jangan deseo, deseo. Oke, satu lagi, 공부해요, coba. Oke, jangan ada o-nya ditahan ya. Mas Sarif kita ini sebenarnya sama satu darah mungkin kita jangan-jangan ini. Karena bapakku itu orang dari Kebumen. Tapi aku tidak mewarisi bunyi yang kayak Mas Sarif kan, heeh. Ya nggak? Jadi, belajar lagi mungkin untuk ditahan membunyikannya, jangan berbaca mogoyo, deseo, gongbuheyo gitu bukan ya. Mogoyo, bersih banget bunyinya, mogoyo, deseo, gongbuheyo gitu, ya kan? Suaranya jernih gitu, ya kayak suaraku ginilah kurang lebihnya ya. Oke, dilatih lagi nanti ya. Kita satu lagi untuk membaca, "네 알겠습니다." perasaan, "네 알겠습니다." Yuk, Yeni, Yeni, 네. Oke, 시간이 돼요, 시간이 돼요. Bisa, ada waktunya. 네. 네. 시간이 되면 kalau ada waktunya 한번 읽어볼까요? 네. 교수님이 계십니다. Ini namanya istilahnya apa? Bentuk sopan ya. Namanya bentuk sopan ya. Kalau kita ngomongnya itu dalam bahasa Korea namanya 높임 표현 istilahnya. 높임, 높임. Oke, 높임 표현. Jadi, bentuk yang sopan gitu ya. Nah, teorinya itu gimana? Teorinya adalah kata kerja ditambah esi. Begini teorinya. Kata kerja ditambah esi gitu. Oke. Ini cuma sekilas-sekilas dulu aja ya, Mas, ya. Selanjutnya ini yang berikutnya. Bajunya murah dan bagus, sibuk dan capek, demam dan batuk, angin bertiup dan turun salju. Bahasa Indonesia ini pasti jadi satu begini, pertanyaannya adalah, apakah boleh ini ya, coba teman-teman nih, apakah boleh jika di dalam bahasa Indonesia dibuat menjadi begini, bajunya murah, titik, dan bagus. Ayo, boleh atau tidak? Oke, satu lagi, sibuk, sibuk, titik, dan capek, titik. Boleh tidak? Oke, alasannya apa? Ah, oke, karena dia ini adalah apa, dan itu di dalam bahasa Korea itu sebagai apa, konjungsi ya kan, konjungsi atau penghubung yang dia tidak bisa dijadikan titik begini, dan kayak gini, kalau misalnya dibuat kayak gini menjadinya apa, menjadi salah gitu kan. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris mengatakan sebagai ill form namanya. Ini sekarang kalau di dalam bahasa Korea itu bagaimana? Nah, di dalam bahasa Korea anehnya adalah yang kita anggap salah di dalam bahasa Korea itu boleh di dalam bahasa Korea itu boleh gitu. Yang kita anggap salah di bahasa Indonesia ternyata itu boleh di dalam bahasa Korea. Coba ulangin sekali lagi kata-kataku tadi. Gimana tadi ngomongnya? Oke, ingat ya sekali lagi, yang kita anggap salah, ingat kan? Kita kan menganggapnya itu salah. Yang kita anggap itu salah di bahasa Indonesia, ternyata boleh di dalam bahasa Korea. Makanya, kalau misalnya ini, kita buatnya, nih ya, sibuk dan capek. Sibuk itu apa? 바쁩니다. 바쁩니다. 그리고, dan, ini penghubungnya gini kan, 그리고, dan, 힘듭니다.
himdem, nida. Oke, geriku himdem nida. Ini artinya apa? Sibuk dan capek. Lah ternyata gini, sangat Jayon Seropke, sangat natural banget di dalam bahasa Korea. Aneh banget kan? Nah, buat kita yang pembelajar bahasa, karena kalian itu kan harus percaya ya. Ingat, percaya dengan omonganku ini tidak membuat kalian murtad dari agama Islam. Jadi tenang aja ya. Oke. Nah, sekarang sama dengan ini, yang bajunya murah kayak gitu. Bajunya murah. Baju apa? Oshi. Oshi. Murah, murah ini apa bahasa Koreanya? Sada, samnida, tete, geriku, kayak gitu kan? Geriku, bagus, josemnida, bukan jo, kayak gitu nggak ada ya. Bacanya apa? Josemnida, gitu ya. Josemnida, gitu ya. Hanya jangan dibaca ya. Mm-mm. Ditapuk ngulu cangkemmu nak ngomongnya josemnida karo koncone, ya. Nggak boleh. Bacanya gimana? Josemnida, ya kan? Oke. O시 삽니다. 그리고 좋습니다. Oh, ternyata ada mulut-mulut yang julid ini misalnya gini. Lah ini nyanya bahasa Koreanya apa? Ya memang begini Bambang ya. Di dalam bahasa Indonesia itu kita cenderung menambahkan kata nya kayak gitu. Yang ini menurut orang Korea itu kayak emehe. Emeheo. Ini sangat membingungkan sebenarnya. Tapi kita sangat gimana? Ini sangat apa ya? Sangat unik. Coba ya tak tutup dulu. Di dalam bahasa Indonesia itu kita selalu mengatakan gini. Coba ya. Siapa yang pergi? Siapa yang makan? Betul nggak? Iya kan? Siapa yang pergi? Siapa yang makan? Siapa yang membaca? Siapa yang menulis? Siapa yang bekerja? Siapa yang belajar? Nah, seharusnya kalau misalnya itu ada kata yang, dia itu kan tidak jadi kalimat, tapi menjadinya istilahnya namanya frasa. Misalnya ini, orang yang menulis, orang yang membaca, orang yang membuka. Jadinya kan di dalam teori kan begitu ya, di dalam teori bahasa ya. Tapi kenyataannya di dalam bahasa Indonesia itu dianggap sebagai kalimat. Karena gini, siapa yang buka? Itu dijadikan pertanyaannya gitu. Siapa yang buka pintu? Siapa yang makan itu di dapur? Siapa itu yang ngorok di kamar? Kayak gitu misalnya. Nanti ketemunya apa? Adik yang ngorok, kayak gitu misalnya kan? Ayah yang makan, kayak gitu. Itu ternyata dijadikan kalimat. Pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti itu? Piye, piye, piye. Baru aware ya ternyata ya. Coba kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu kan jadi aneh itu. Iya kan? Siapa yang kayak gitu. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Ayo, nggak ada pendapat? Dware. Ayo, ayo. Ayo ekspresikan diri. Kenapa bahasa Indonesia kok begitu kita menggunakannya? Ingat, karena kita sebagai penutur asli orang Indonesia, kita kan penutur asli bahasa Indonesia ya. Ternyata kita ngomongnya begitu. Kenapa? Pertanyaannya. Karena karena ada pengaruhnya dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa gimana? Sopo sing mangan, sopo sing turu, sopo sing lunga, sing itu diterjemahkan yang di dalam bahasa Indonesia. Sopo sing lunga iku? Sopo sing mangan kue-kue iku mau kayak gitu. Sopo sing, sopo sing. Nah, sing itu kan bukan ngesing ya. Tapi sing itu kan yang. Betul nggak? Nah, jadi seng-seng itu dijadikan kata yang dan kita benar-benar jayon seroke sayong heo. Kita menggunakannya dengan sangat natural tanpa kita memikirkan struktur bahasanya gitu. Siapa yang buka pintu tadi itu? Adik yang buka. Nah, pertanyaannya ketika kata yang itu dibuang, apa yang terjadi? Aneh. Bunyi di telinga kita ini aneh. Coba nih, siapa membuka pintu? Adik membuka pintu. Lah aneh banget malah jadi kayak sinetron. Ada yang ganjel, betul tuh, betul kata si Sinta. Ada yang ganjel, kayak kamu tuh nggak terima gitu kan, kayak kok gini sih bunyinya gitu kan, betul kan? Ada yang hilang itu dia, ada something missing di sana itu. Nah akhirnya kita gimana? Ya udahlah kita kenyang pada drioyo, wes kita terima wae begitu.
Dan kita memang menggunakannya seperti itu, yang jadi masalah adalah di bahasa asing lainnya, contohnya di bahasa Korea, tidak menggunakan bentuk itu, betul nggak? Ya kan? Heeh. Jadi nggak boleh kayak gini, "Siapa yang makan?" Kayak gitu kan, "Siapa?" "Nuga," kayak gitu. "Makan." "먹습니다." "Sam, yang kata yangnya gimana?" Kayak gitu. Malah, "Nuga, enen, 먹습니까?" Nggak bisa. Karena kata enen karena ini enen itu memang bisa diartikan yang ketika dia ditempelkan dengan kata kerja, kan gitu ya kalau secara teorinya. Makanya, mau tidak mau, itu kita kalau ngomong atau kita menulis dalam bahasa Korea itu, bahasa Korea menuntutnya begini, oh bahasa Indonesia begini. Itulah pentingnya pelajaran yang namanya kontrastif linguistik itu. Jadi kita mengenal bahwa bahasa yang kita pelajarin itu tuntutannya begini, bahasa yang kita gunakan itu begini. Nah, karena perbedaan ini ya kan, karena ada perbedaan-perbedaan ini, tapi kan tidak semua bahasa itu terus semuanya beda. Mesti kan ada gongtong comnya. Jadi kayak ada persamaannya. Setiap bahasa ada subjek, predikat, objek, udah pasti. Tetapi caicongnya ternyata urutannya berbeda, ya nggak? Ternyata subjek, objek, predikat. Nah, itu dia namanya karakteristik bahasa. Bisa diinget-inget ini? Ini pengetahuan yang penting ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar tentang bahasa-bahasa begini. Makanya dalam kasus begini kan, bajunya murah dan bagus. Jangan tanya, "Nyanya apa dong? Osinya nyanya?" Nggak bisa ya. "Osinya samnida," kayak gitu. Nggak bisa dipaksa ya. "Osinya ga samnida," nggak boleh. Oke. "오시 삽니다. 그리고 좋습니다. 바쁩니다. 그리고 힘듭니다." Berarti sekarang nomor 3, demam. Demam ini dalam bahasa Koreanya itu yorinamnida. Yorinamnida, titik. Gerigo gitu ya. Gerigo, batuk, gicim. Gicim apa? Gicimel hamnida. Heeh. Kenapa dia menggunakan gicimel hamnida? Hamnida artinya apa, Mbak? Melakukan, kenapa diartikan melakukan batuk? Iya. Iya, karena itu bisa dibuat. Contoh nih, lagi opor Kak, bisa kan? Makanya dia menggunakan kata hada, kayak gitu. Tapi kalau demam itu aku nggak bisa buat-buat, betul nggak? Make sense kan? Make sense kan? Nah, makanya hati-hati ya bahwa di dalam bahasa Korea itu, "Kok begini?" Kayak gitu. Ya memang udah begitu, karena secara logik itu bisa dipahamin. Itu dia ya. Oke, share lagi. Berarti tadi gimana? "Yorin합니다. 그리고 기침을 합니다." Kok diartikan gimana? Demam, gitu kan? Demam, titik gitu kan, dan batuk, begini kan ya jadinya. Nah ini kalau secara bahasa Indonesia, nggak boleh ini, kayak gitu. Ya memang nggak boleh, tapi ternyata dalam bahasa Korea gimana? Boleh banget, gitu. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Berarti ini gimana? Angin bertiup, gitu ya. Angin bertiup, titik, turun salju, titik, dan turun salju. Nah, ini juga yang kita anggap nggak boleh dalam bahasa, eee, Indonesia. Ternyata ini bisa dijadikan seperti apa jadinya? Angin bertiup, 바람이 붑니다. 붑니다. Heeh, 바람이 붑니다. Keriku nun mata, bukan mata tapi salju, 눈이 옵니다. Sebenarnya kata turun itu bisa menggunakan 눈이 내립니다. 아. 눈이 내리다, 눈이 내립니다. 그런데 내리다보다 옵니다. 더 많이 사용하는 것 같아요. Kita lebih sering menggunakan yang 옵니다 sebenarnya ya. Mhm. Nah, kembalinya kan kita ketemunya gini, ketika ini kan jadi 2 kalimat ya kalau dalam bahasa Korea ya. "오시삽니다. titik, 그리고 좋습니다." Nah, bentuk ini ternyata bisa dipadetin, dijadikan satu. Dijadikan satu seperti dalam bahasa Indonesia. Jadinya "osi sa" gini, sada tambah go. "Osi sago 좋습니다." gitu. "Loh kok bisa begini Sen?" "Iya, jadi samnida sama grigonya ini ditempel menjadi satu, set, dan di tengah-tengahnya dibuang gitu loh. Makanya kepakainya cuman sagonya aja. Ini ya, jadi sago goreng ini ya. Nih, dijadikan satu.
Kemudian yang ini juga sama, ini bisa dijadikan satu. Jadi, 바쁘고, 바쁘고, 바쁘고 힘듭니다. Mhm. Gini, jadiin satu ini, 바쁘고 힘듭니다. Berarti kan ini yang digabungin ya, jadi satu. Kemudian yang bawahnya, ini dijadiin satu juga sama. Nanti ketemunya jadi apa? Yori, 요리나고 기침을 합니다. Begini ya. 잘했어요. Nah, ini nago ini berarti gabungan dari namnida ditambah gerigo. Terakhir, 바람이 불고. Ini 바람이 불고 눈이 옵니다. Berarti 불고 di sini adalah gabungan dari mana? 봅니다 ditambahin de. 네, 잘했어요. 봄이 봅니다 ditambahin dengan gerigo. Sampai di sini bisa dipahamin? Nah, oke sebentar, kemudian pertanyaannya adalah, "Sam, ini yang satu, ini ternyata 2 kalimat, yang satu dijadikan satu kalimat, betul?" Iya kan? Bedanya kan cuma di situ, kalau genggepnya gimana gitu, secara level gimana. Ya kalau kalian menggunakan kata, "오시삽니다. 그리고 좋습니다." Oh berarti level satu gitu. Kalau kamu bisa membuatnya jadi satu gini, "오시사고 좋습니다." Oh berarti level 2. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Mhm, mmm. Oh oke. Nih, oke. Jadi ini emang belum dikasih tahu ya, perubahannya itu. Jadi di dalam bahasa Korea itu rumusnya itu gini kan, "gu" artinya dan, ini ya. Dan ini bisa digabungkan antara kata kerja atau kata sifat, begini. Heeh. Nah, ketika kita menambahkan go ini, kata kerja atau kata sifat itu harus bersih. Kata kerja atau kata sifat bersih itu gimana? Dia tidak boleh ditempelin emnida-semnida. Artinya bentuknya harus kata dasar. Kata dasar itu misalnya kata makan. Makan kata dasarnya apa? Mokta. Gini. Minum kata dasarnya apa? Bukan masita Mbak Ayu, masida. Masida, bacanya Masida ya. Mokta, Masida. "Sam ini kenapa dibacanya Mokta?" Udah memang begini, karena contohnya sikdang kita bacanya siktang, makanya Mokda bacanya Mokta ya. Oke, "Sam kok nggak dikasih tahu tentang teorinya?" Nanti dulu ya, nanti kok semuanya teori mumet ndase. Mokta, Masida, kemudian murah, kata dasarnya apa? Sada. Nah ini namanya bentuk kata kerja atau bentuk, kata sifat yang bersih. Karena katanya dasar. Terus gimana caranya? Da-nya ini dibuang. Da-nya ini kita hilangkan, ditambahin go, jadinya da dibuang, jadinya mokko bawahnya. Karena G ketemu kan jadinya K ya. Masida menjadi masiko, kayak gitu. Sada menjadi oke, jadi sago gitu ceritanya Mbak Zahra, gimana? Nih, bisa dipahamin ini ya, ini memang baru ini ya, cuman apa namanya, pengantar gitu ya, untuk bentuknya ini. Ini cuman untuk sekedar karena ini mata kuliahnya adalah kontrastif linguistik, sebenarnya ini tidak mengkaji secara kayak cara mengubahnya, itu tidak. Ini cuman kayak memberikan insight buat teman-teman mahasiswa ini, tahu gitu, oh ternyata orang Korea mengekspresikan begini, orang Indonesia mengekspresikannya begini. Ternyata orang Indonesia kalau mengekspresikan begini, kok di bahasa Korea itu jadinya begini toh, kayak gitu loh, gitu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya, ini tadi juga sudah dibahas dengan, eee, di TASEM sebenarnya. Hmm, tadi di TASEM itu dia udah ngomong tuh masalah, kalau kita ketahui kegiatannya pakainya eso, kalau tidak diketahui kegiatannya pakai apa? Oke. Sekarang tutup dulu. Mari kita berpikir ya, karena ini namanya kita harus berpikir secara lebih logis gitu ya, supaya kita ini lebih dapat. Pertanyaan nih coba, ibu memasak, ada kegiatannya? Ada. Ibu memasak di dapur, berarti pakai apa di-nya? Esol. Oke, kedua, ibu ada di dapur, pakainya?
karena kan nggak ada kegiatannya ya. Satu lagi, Bapak, Bapak di kamar. Oke, Bapak di kamar. Sekarang, Bapak membaca di kamar. Satu lagi, sekarang kita pakai kata teman. Teman menulis di sekolah. Esok. Satu lagi, teman menulis di kelas. Esok. Oke. Satu lagi, teman menulis di papan tulis di kelas. Yang mana yang esok? Coba ulang. Teman menulis di papan tulis di kelas. Sekarang pertanyaan, di kelasnya pakai apa? Oke, di kelasnya pakai esok. Di papan tulisnya, kenapa? Ayo. Oke, sekarang gini, teman menulis nama. Ayo, teman menulis nama di papan tulis di kelas. Kan ketahuan itu kalau dia ayo, ayo. Oke, oke, satu lagi nih sekarang coba ini. Ibu duduk duduk di ibu duduk di rumah. Sekarang. Ibu duduk di kursi di rumah. Dua-duanya Kenapa Alasannya apa? Harus ada alasan yang kuat ya. Ingat ya kalau kita ngomong cuman gini, eso." Lah aku nanya sama adik ini sama anaknya Mbak Zahra juga tahu dia itu. Pilihannya 2 ya, pokoknya eso ya, iya kayak gitu. Jadi "Apa eso? Apa kayak gitu. Tapi kan nggak ada nggak ada logikanya kemana gitu kan nggak tahu. Ayo, apa yang membuat itu harus apa yang membuat itu eso? Oke, tempatnya eso. Sekarang pertanyaannya yang di papan tulis, yang di kursi itu apa? Pertanyaan tempat sama lokasi bukannya sama aja itu nanti ketemunya. Di mana? Di rumah. Lokasinya di mana? Di rumah sama. Tempatnya di mana? Di rumah. Ayo. Ya, aktivitasnya sudah jelas itu, menulis. Sekarang pertanyaannya adalah menggunakan apa? Sekarang saya share untuk tadi yang membagongkan dunia akhirat ini. Oh, ini dia. Yang tadi kita ini. Menulis di buku di kelas ini. Sama kan kalimatnya? Ini menulis di buku di kelas. Pertanyaannya yang di buku ini pakai apa, yang di kelasnya ini pakai apa? Oke, semua pada setuju yang di kelas ini pakai Sam. Oke. Hah? Lah, orang ini pilihannya cuman gimana ceritanya malah enan, Wak. Pilihannya cuman ada 2 Bambang, ya. Makan bakso atau makan soto? Aku minta spaghetti. Ya wis di luar konteks ini. Ayo, yang di bukunya ini pakai apa? Apa kok? Oke. Kenapa gitu? Apakah itu aktivitas semua? Karena dia aktivitas semua, gini. Makanya eso. Berarti kalimatnya nanti gimana? Kiyoshi reso, gitu ya. Chegeso, semnida gitu ya. Di bukunya oh oke. Macem-macem ini. Ada di buku, terus yang di ininya gitu ya. Terus ada juga yang ngomong di buku pakai ini eso. Menulis apa sekarang tak tulis ini, menulis nama. Wis ketahuan ini. Heeh. Hmm. Oke, yang benar adalah
Nomor 1, 2, 3, ayo. Bim salah bim jadi apa? Prok prok prok, 2, salah. Jawaban yang benar adalah ini ya, 3. Mhm, 3. Jadi kalimatnya nanti ketemunya itu gini, misalnya nih ya, eee, ini tak pakai bahasa Indonesia aja ya, kelas ESO kayak gini ya jadinya, kelas ESO gitu ya, bukue kayak gini, bukue, namarel gini ya, irem, namarel, semnita, begini. Muncul pertanyaan, kenapa Sam yang kelas itu menggunakan eso? Iya, karena dia menunjukkan tempat, lokasi, terjadinya sebuah kegiatan, iya kan? Terjadinya sebuah kegiatan, kegiatannya adalah kelas, di kelas. Kegiatannya itu menulis, dilakukannya di kelas. Sekarang buku ini apa? Gitu. Ini bukan tempat, ini bukan lokasi, ini adalah media namanya, ya kan? Medianya, heeh. Nah, makanya medianya ini kita menggunakan gitu ya, ini jadi tak hapus. Sekarang berarti udah bisa nih jawab yang selanjutnya. Yuk, coba ke Mas Rasid yang dari Kebumen, apakah masih tersambung di hotline kita, Mas? Oh, masih tersambung di hotline kita ya, oke baik. Yang di kursi ini pakai apa, Mas, jadinya? Oke, pakai E. Kenapa, Mas, kok pakai E? Karena media. Rumahnya ini pakai apa? Esok. Kenapa pakai esok? Karena ini tempat terjadinya kegiatan itu, gitu kan? Heeh, nih cari toyo. Gitu ya teman-teman kira-kira perbedaannya E dengan ESO. Jadi ESO itu memang harus ada kegiatannya. Nah E itu memang bisa jadi tidak ada kegiatannya, tapi ada satu lagi penggunaan di-nya ini, di untuk menunjukkan apa? Media. Bisa? Bisa? Oh bisa mumet apa bisa stres? Oke, jangan sampai mimpi buruk ya malam ini gara-gara E sama ESO ya. Oke, 그러면 kalimat yang pertama ini berarti kita gimana? Belajar di kamar. Berarti kalimatnya nanti 교실 kayak gitu ya. 교실에서 bacanya ya. Memang benar kalau begini bacanya apa Sam? Nak dhewe ngene iki, dhewe 교실. Memang betul, 교실. Tapi kalau udah ditambahin ada vokal di sebelahnya, misalnya i gini, bacanya jadi apa? Gyosiri. Sam boleh nggak aku kalau bacanya Gyosili, dipenggal lehermu kalau di zaman kerajaan dulu ya. Nggak boleh, ya. Jadi bacanya Gyosil begini, berarti kok tambah esem bacanya apa? Nah, heeh, jadi kalau dibacanya Gyosireso, heeh, ini jadi ini ya, jadi mahasiswa yang dewasa udahan. Gyosireso, belajar 공부합니다. Oke, berarti yang nomor 2-nya gimana nih jadinya? Siktan? Oke, 식당에서 먹습니다. nih 잘했어요. Kemudian yang ketiga gimana? Ada di rumah. Mhm. 집에 있습니다. nih 잘했어요. 다음, tidak ada di rumah. Oke, bukan 집에 gitu ya, tapi 집에. 집에 없습니다. Duduk di kursi di rumah, berarti ketemunya nanti gimana? 집에서 gitu kan? 집에서 의자에 안 bukan 앉았습니다. 앉습니다. Heeh, ansem nida, heeh, jangan jangan anja ya, ansem nida, heeh. Dodo itu ANJ tapi bukan anjing ya, ANJ tulisannya bacanya an ya, ansem nida. Oke, sekarang kita buat yang ini Korea semua, ini Koreanya jadinya Gyosireso, Gyosireso 제게 이름을 씀 네, 잘했어요. Begini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, aku salah ya. 감사합니다. Ya Allah, dosen macam apa? Bang에서 공부합니다. Ada lagi? Mhm. Anehnya itu ya, apa namanya itu, ruang belajar itu kita mengatakan sebagai 공부방.
Heeh, Gongbu, Bang. Itu ruang belajar itu namanya Gongbu, Bang. Tidak menggunakan Gongbu Gyosil gitu, nggak ada. Aneh banget ya orang Korea, tapi ya wis lah ya kayak gitu emang ya. Ada lagi yang mau nanya? Atau mau membenarkan tulisan mungkin ada yang keliru? Ketikan mungkin titik, koma, tanda tanya? Nggak ada? Soyo? Heeh. Sampai sini bisa? Bisa dipahami? Bisa, oke. Selain bisa dipahamin, materinya ini juga bisa dilupakan ya, karena sesuatu yang paling mudah dalam belajar itu adalah melupakannya, ya kan? Sama kalau di agama itu kan katanya gini, apa sih yang paling mudah dilakukan? Yang paling mudah dilakukan adalah meninggalkan sholat. Sama dengan belajar, apa yang paling mudah apa, yang kita tinggal yang paling mudah dilakukan pada saat belajar? Melupakan pelajarannya. Melupakannya itu paling mudah, itu adalah tindakan yang paling mudah dilakukan. Melupakan pelajaran itu. Set, oh ya udah besok lupain lagi kayak, oh kayak gitu aja, cuman ingat aja kayak, oh kemarin kayaknya belajar ini sih gitu. Makanya kadang kita itu kalau belajar sesuatu itu sering, ketoke wingi wis dipelajari lagi. Ketoke ini kemana udah di Tasem itu udah jelasin. Kayaknya Ida Sem udah pernah ngomongin ini. Kayaknya Dharma Sem itu pernah ngasih contoh-contoh ini. Tapi opo yo? Nah, kayak gitu kan biasanya. Betul nggak? Heeh. Memang iya, kenapa kok begitu? Kenapa begitu? Kenapa? Iya, karena memang mahasiswa itu mungkin diciptakan memang untuk menguji dosen. Siswa diciptakan untuk menguji guru-gurunya, melatih kesabarannya, kayak gitu kali ya.